Pergiwati seri 42 Raden Harjuno. Namun para begal itu terkejut ketika mereka sedang memacu kudanya. Raden Harjuno justru berhenti menghadang mereka di sebuah perempatan. 8 ekor kuda itu segera mengepung kuda Raden Harjuno. Raden Harjuno dengan tenang, bahkan dengan tersenyum di tengah perempatan itu. "Sombong benar kau nak muda, cari mampus rupanya," berkata pemimpin begal itu. Raden Harjuno merasa tidak perlu menjawab dan bertanya kepada orang itu. Namun ia telah bersiaga, dan para begal pun tidak pernah berbasa-basi. Segera diserangnya pengembara yang menunggang kuda sangat bagus itu. Kuda pengembara itu kemudian meringkik keras, seakan marah kepada kuda-kuda yang mengepungnya. Kuda-kuda para begal yang jauh lebih kecil itu pun seakan jeri, ketakutan sehingga tertahan, bahkan ada yang mundur. Bahkan ketika dilecut dengan tumit penunggangnya, kuda-kuda itu tidak berani menyerang kuda Teji yang jauh lebih besar itu. Raden Harjuno berputaran dengan kudanya menghadapi para pengepungnya. Namun kuda-kuda pengepung itu hanya maju mundur, takut kepada kuda lawannya. Begitu jengkelnya pemimpin begal itu ketika kemudian dengan sangat marah melontarkan tombak ke arah pengembara itu. Dengan penuh keyakinan ia percaya tombak itu akan menembus dada pengembara itu karena ia sudah ahli berburu dengan melempar lembing. Tak pernah ada sasaran yang luput dari lembingnya. Namun semuanya terkejut ketika mendengar jeritan dari salah seorang begal itu. Sebuah tombak telah menancap di dadanya. Rupanya pengembara itu sempat membelokkan laju tombak itu dengan pedangnya dan mengarah ke salah satu pengepungnya. Yang menjadi sasaran tidak mengira sama sekali, sehingga tidak sempat menangkis maupun menghindar. Dengan darah mengucur deras dari dadanya, orang itu pun jatuh tersungkur dari atas kuda dan membuat tombak itu semakin dalam menembus dadanya. Ia pun tewas. Pimpinan begal itu sangat marah karena lawannya justru tewas oleh tombaknya. Dan kuda-kuda mereka seakan takut kepada kuda lawannya itu. Ketika salah seorang begal itu melecut dengan kuat kudanya agar menyerang kuda lawannya, kuda itu pun melompat maju. Namun yang terjadi kembali membuat mereka tercengang. Kuda Teji itu dengan sangat kuat mengkal, menendang dengan kedua kaki belakangnya ke arah kuda penyerangnya. Kuda penyerang itu pun jatuh terguling bersama penunggangnya. Begal itu pun mengerang kesakitan dan tak mampu bangun. Mungkin patah tulang punggungnya. Pemimpin begal itu semakin marah. Kemudian berteriak kasar, "Bangsat, ayo turun dari kuda, hadapi kami." Karena pemimpin begal itu merasa tak mungkin melawan dengan menunggang kuda. Para begal itu pun kemudian meloncat turun lalu mengikat kuda-kuda itu di tepi jalan. Raden Harjuno pun kemudian meloncat turun pula. Namun ia tidak mengikat kuda itu. Ia hanya menepuk kuda itu beberapa kali, seakan memerintahkan sesuatu. Kuda itu pun kemudian menepi seakan tahu maksud tuannya. Keenam orang begal itu pun kemudian mengepung pengembara itu tanpa mampu delikan kawannya yang tewas dan mengerang kesakitan. Mereka yakin dengan mudah akan melumpuhkan lawannya itu. Senjata mereka pun beraneka macam. Ada pula yang bersenjatakan tombak Trisulo, dan ada juga yang bersenjatakan sepasang pisau belati. Namun lebih banyak yang bersenjatakan pedang. Pemimpin begal itu pun telah memegang tombak kembali. Sedangkan Raden Harjuno pun bersenjatakan pedang pula. Tak perlu berbasa-basi.
Mereka pun segera menyerang dari segala arah pengembara yang rambutnya acak-acakan itu. Para begal itu tidak tahu bahwa pengembara itu adalah Raden Harjuno, kesatria Pandawa yang telah tuntas menguasai berbagai ilmu kanuragan maupun joyo kawijayan, dan juga memainkan berbagai senjata perang, termasuk permainan pedang. Dengan tenang Raden Harjuno menghadapi mereka. Dengan gerakan yang sederhana ia menghindari setiap serangan lawan-lawannya. Dalam sebuah kesempatan Raden Harjuno memukul 2 buah pisau belati dari tangan seorang lawannya. Yang terjadi membuat mereka yang terlibat menjadi miris. 2 buah pisau belati itu menancap di tubuh 2 orang begal yang lain. Sedangkan pemegang pisau belati itu dadanya telah tergores oleh pedang Raden Harjuno. Bersambung. Kalau hati sudah dirasuki amarah, ia tidak akan memperdulikan nyawa orang lain, bahkan nyawanya sendiri.